Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi pendataan alat tulis kantor atau ATK berbasis web. Dengan saya Dendi Saputra dengan NIM 311810079 dari kelas TI 18D7, mata kuliah Kapita Selekta. Baik, teman-teman langsung saja kita ke yang pertama ya. Kita mereview jurnal. Untuk yang pertama itu adalah sistem informasi pendataan alat tulis kantor berbasis web pada PT Astari Niagara Internasional. Yaitu penulisnya adalah Muhammad Ramadan Julianti, yang kedua Muhammad Iqbal Sulhaq, dan yang ketiga adalah Ahmad Subroto. Di sini menjelaskan tentang PT Astari Niagara Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur lembar akrilik yang di dalamnya terdapat bagian pendataan barang ATK. Pendataan barang ATK berfungsi untuk mengelola kegiatan transaksi pemasukan dan pengeluaran barang. Begitu. Jadi sistem ini memakan waktu yang sangat lama dalam proses pengolahan data dan tingkat keakuratannya belum maksimal. Nah, untuk memperoleh keakuratannya, pendataan barang ATK itu membutuhkan suatu sistem yang efisien dan efektif dan tentu saja valid. Nah, dalam mengelola kegiatan transaksi pengadaan dalam pengeluaran barang, dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti melakukan perancangan sistem informasi menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC. Sistem ini dikembangkan dengan desain yang interaktif kepada penggunanya serta memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data barang masuk, proses order barang. Untuk yang itu adalah aplikasi penjualan alat tulis kantor pada toko 1001 ya, berbasis web yang ditulis oleh Sahirun Alam, yang kedua Hamra, dan yang ketiga Herlina. Di sini menjelaskan sebuah aplikasi sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi bisnis yang berfungsi sebagai pendukung pelayanan bisnis. Misalnya saja di bidang organisasi bisnis penjualan, aplikasi sangat dibutuhkan untuk mengelola data pemasok, barang, dan transaksi. Oke, langsung saja. Toko 1001 ini adalah satu organisasi penjualan alat tulis kantor yang membutuhkan aplikasi sebagai pendukung pelayanan di mana setiap bulannya toko Sinar Agung melakukan pembelian barang yang nantinya digunakan sebagai stok penjualan barang untuk kemudian dijual kepada pelanggan. Nah, aplikasi penjualan alat tulis kantor ini dibangun untuk menggunakan bahasa pemrogram web dengan aplikasi pemrograman web, sedangkan database yang digunakan adalah database PHP. Adapun pengujian yang dilakukan menguji aplikasi inilah menggunakan pengujian black box yang menyatakan bahwa sistem sudah berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya adalah pemodelan dan simulasi pengolahan persediaan alat tulis kantor dengan metode Monte Carlo yang ditulis oleh Abdi Muhaimin, Sumijan dan Julius Santoni. Nah, bagi suatu instansi perguruan tinggi, persediaan dan pembelian barang merupakan suatu yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk inventarisasi barang secara efektif dan efisien. Nah, pengelolaan data dalam penelitian menggunakan metode Monte Carlo, hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan tingkat akurasi sebesar 92%, jadi agak sangat tinggi. Dan hasil pengujian menggunakan metode Monte Carlo sesuai dengan perhitungan manual. Perkiraan yang persediaan alat tulis kantor dapat disediakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan untuk tahun akademik berikutnya dan seterusnya. Selanjutnya adalah peramalan jumlah stok alat tulis kantor di UD Ahmad Jaya menggunakan metode double exponential smoothing yang ditulis oleh Titania Dwi Andini Probo Auristandi. Nah, peramalan jumlah stok alat tulis kantor adalah satu cara untuk
menentukan pembelian alat tulis kantor atau ATK ke produsen. Nah, selain itu juga tujuan dari peramalan stok agar tidak terjadi penumpukan stok di gudang, karena terjadi penumpukan stok akan mempengaruhi jumlah pembelian atau reorder di bulan berikutnya. Nah, dalam penelitian peramalan jumlah stok ATK ini menggunakan metode peramalan double exponential smoothing, maksudnya. Data historis yang dihitung menggunakan metode double exponential smoothing adalah jumlah data penjualan alat tulis kantor di tahun 2014. Nah, untuk melakukan pengujian peramalan maka dilakukan dengan cara perhitungan percentage error dan mean absolute percentage error yang bernilai 12,36 dan peramalan 408 web terkecil antara alfa 0,1 sampai 0,9 maka akan digunakan sebagai peramalan. Pemanfaatan daun nangka kering sebagai tempat alat tulis kantor. Jadi daun nangka kering itu bisa dijadiin alat tempat ATK begitu ya. Ini penulisnya adalah Istianto Budi Raharja dan Anwar Ilmar Ramadan. Nah, daun buah nangka merupakan daun yang dimiliki oleh pohon nangka dengan tekstur berbulu, lentur, dan berserat. Daun nangka yang telah kering tidak dapat dilakukan pemanfaatan sebagai bahan lainnya. Biasanya hanya digunakan untuk dibakar saja karena menjadi limbah bagi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan daun kering buah nangka menjadi lebih bermanfaat dengan membuat atau menjadikan wadah atau tempat yang dapat dipergunakan bagi masyarakat sekitar, lingkungan maupun kantor. Nah, daun nangka kering yang telah jatuh dari pohonnya dapat dimanfaatkan menjadi tempat alat tulis kantor dengan dibuat secara mudah, murah, dan sederhana. Terima kasih. Jadi itu saja presentasi terkait jurnal dari beberapa jurnal yang saya baca dan saya ringkas. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.